tadi ngomong. Oh, udah mau mulai nih. Ayo lanjut, Langsung aja Pak. Pak Jaki. Ya, Oke, oke, oke. Ya, nanti juga pada masuk itu. Langsung Pak aja. share screen. Udah, Oke, kalau gitu kita bisa. mulai ya. Share screen udah bisa. Oke. Udah bisa ya? Udah muncul belum ya share screen-nya, Pak? Udah, Pak. Ya, Oke. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, selamat malam Bapak Ibu. Seperti yang telah direncanakan ya oleh Pak Herianto dan juga dosen-dosen yang lain. Jadi sebelum kita mulai untuk Google Cloud onboard ke mahasiswa, jadi dosennya ini harus menyelesaikan dulu modulnya sampai 100%. Nah, sehingga nanti akan diberikan akses oleh Google. Nah, aksesnya akan sama seperti ini, namun ini nanti akan untuk mahasiswa gitu. Nah, di sini kalau kita lihat satu persatu aja ya. Oke, ini sebenarnya dia pakai template ya, jadi tanggalnya tuh nggak jelas ya, tanggal 15 Januari 2024, ya mungkin dari kampus lain. Nah, sebetulnya mereka itu sudah memberikan link ya, link untuk mendapatkan Google Credits. Nanti kita akan mendapatkan kredit 300. Nah, sebelum itu kita perlu membuat akun Google Cloud Skill Boost dulu. Ya, jadi sebelum onboarding, jadi dipastikan Bapak Ibu memiliki Google Cloud ini. Sekarang saya buka aja ya. Buka di Sebaiknya setiap kali kita login dengan menggunakan Google Cloud Skill Boost, kita perlu menggunakan incognito Windows. Karena kenapa? Karena kalau misalkan kita menggunakan akun Chrome yang biasa, nanti dia akan otomatis masuk loginnya dengan Gmail pribadi kita. Nah, sedangkan untuk Google Cloud Skill Boost itu nanti setiap sesinya, setiap modulnya kita akan diberikan akun dari mereka. Nah, jadi sehingga supaya nggak tumpang tindih, supaya nggak error, nah sebaiknya selalu kita run dari incognito. Nah, sekarang saya akan coba run dari incognito. Ya, kalau misalkan Bapak Ibu belum memiliki akun Google Cloud Skill Boost, Bapak Ibu bisa klik join yang bagian sini. Nah, nanti tinggal sign in with Google atau create an account with Google. Ya, atau bisa juga Bapak Ibu menggunakan email yang pribadi, misalkan email Unsada atau email Yahoo, sebetulnya bisa. Tapi sebaiknya kita integrasikan dengan Google saja, karena kenapa? Karena ya supaya mudah aja ya buat ke depannya. Nah, itu aja sih. Oke, karena saya udah memiliki akun, jadi saya akan sign in di sini. Sign in. Setelah sign in, ke password. banyak bener akunnya itu. Iya Pak, gratisan Pak. Mana? Buat Step bikin verifikasi cheat. dulu, to step verification ya. Biasanya selalu kayak gitu kalau dari incognito ya, memang ada step tambahan karena kita dianggap dari komputer lain. Nah, setelah Bapak Ibu memiliki akun ini, perhatikan di bagian profile dulu. Nah, bagi profile sini. Nah, pastikan statusnya sudah your profile is public and accessible at bla bla bla. Nah, artinya adalah nanti sama orang Google sama si Mbak Lina itu ya, ntar akan dicek progresnya per minggu. Ya, jadi progresnya tuh misalkan saya coba tunjukkan akun private saya. Nah, ini ada beberapa sertifikasi, bukan sertifikasi ya, course, lab, modul yang udah saya kerjakan. Nah, nanti pastikan Bapak Ibu memiliki syarat-syarat modul minimum yang untuk Google Cloud Fundamental. Nah, jadi so far sampai sini dulu. Jadi Bapak Ibu pastikan memiliki Google Cloud Skill Boost account. Nah, dari situ. By the way, Bapak Ibu udah punya kan atau sudah atau belum? Mendingan sekalian kita bikin aja kali ya, kalau misalkan belum. Sudah, Pak Yaki. Sudah ya? Kalau kemarin Ya? Hmm. public akunnya itu saya bikin nggak pakai incognito, nggak apa-apa ya. Yang penting nanti Nggak pada apa-apa. saat buka Ya. pakai Hmm. incognito gitu ya, Pak ya.
Ya, betul. Untuk bikin akun Oke. sih nggak masalah. Tapi Hmm. nanti ketika kita mulai modulnya, ketika sedang mengerjakan labnya gitu, nah itu sebaiknya pakai incognito. Hmm. Siap, Pak. Baik. Oke. Pak, Izin kemarin, bertanya Pak Zaki. Ya, silakan, oh, Andi. Hmm. Kalau yang akun Hmm. apa? Ini kita pakai akun yang FT Unsada atau akun ini Pak Gmail gitu untuk login. Saya Nah, punya sih sebenarnya hmm. akun ini Hmm. cuman di akun lain gitu ya. Oh gitu. Saya mau Nah, buat yang baru kemarin, aja gitu. gitu. Yang kemarin Bapak share aja ke Pak Hirianto, Yang sempat kan ya? yang yang berarti yang FT Unsada ya? Ya, itu pun nggak masalah. Nah, jadi nama dia tuh nanti di list yang dari situ, kan Oh, cross baik checknya. baik. Hmm. Eh, kalau pakai ini aja nggak bisa kan saya gini Pak Zaki, Hmm. kalau saya kan Hmm. yang email FT itu saya tarik ke Gmail sebenarnya sih. Jadi saya bacanya dari Oh, Gmail gitu. oke. Sebetulnya itu buat akun registrasi login aja sih Pak. Jadi nanti Oh ketika gitu. Bapak login di sini, nanti pakai email Unsada. Nah, kalau saya kan pakai email Nah itu. Gmail nih. Heeh. Nah, saya juga ada sih satu lagi akun, pakai akun yang punya Binus misalkan. Masih ada, Mm-mm. jadi saya pakai @binus_ac_id gitu. Nah, Oh itu pun, gitu. jadi saya punya 2 akun waktu itu. Baik Nah, baik. Berarti tapi nggak masalah Pak Zaki ya. sebaiknya yang didaftarkan. Waktu itu soalnya saya mendaftarkan Oh, dari saya yang Binus. FT ya. Nah, nah, Oke berarti oke. Bapak daftarkan dari yang FT. Baik baik. Oke. Ya Hmm. makasih Pak Zaki. Oke, siap. Ada lagi Bapak Ibu yang mau ditanyakan mengenai ini? Pak Eka, Pak. Oh, Ya, Pak, gimana Pak? Hmm. itu kemarin kan pas saya buka yang mulai lab skill itu mulai, di situ ada akun juga tuh, Pak. Akun apa tuh? Yang kan dibuka ada new skill itu kan yang ada lab yang ada timernya tuh. Ya, ya, Nah, ya. di situ tuh ada 3 tuh, 1, 2, 3 gitu. Nah, aku kemarin bikin akunnya pakai itu juga nggak apa-apa ya, Pak? Atau lebih baik pakai akun pribadi yang didaftarkan aja? Sebenarnya nanti akan di cross check ini. Kalau misalkan yang didaftarkan kemarin pakai FT Unsada nih. Nah, Mm-mm. nanti kan kita akan ini ya, apa register yang di Google Form di sini, Bu. Yang Mm-mm. dari email mereka nih, bukan Google Form apa Microsoft Form ini nih, Google Form yang ini bawah Hmm, ya, saya buka aja. oke. Nah, nah ini nih, next gitu kan ya. Mm-mm. Nah, terus nanti di sini akan nunjukin email ibu yang daftar di sana, misalkan namanya apa, emailnya apa. Nah, ini nanti yang akan di cross check. Nah, kalau Oh, misalkan Bu Eka misalkan satu pakai Google FT Unsada gitu ya, satu pakai akun mm-mm. Gmail. Nah, nanti Ibu Ya, perlu Kak. ngerjain dua-duanya modulnya, boleh Oh, sama 2 kali. halus. Ya, siap, Pak. Diulang. Eh, ya, paling itu aja sih. Paling kalau enggak, kalau nanti ada duplikasi ya kita minta delete manual ke apa ke admin Google-nya. Oke, oke. Siap, Pak. Eh, di situ aja sih bedanya. Oke, Pak. Oke, anggap kita udah punya akun Google semua ya, Google Skill Boost ya, bukan akun Google Gmail ya. Ini Skill Boost. Nah, selanjutnya masukin di sini apa Google Form barusan, karena di sini belum ada ya Unsada. Jadi kalau kita cek di sini belum ada. Ini ada asal bla bla bla. Nah, kita klik address aja di sini. Nah, jadi harusnya sih ada ya. Mungkin nama dia belum dimasukkan deh. Tapi so far kita bikin address aja di sini. Nah, lalu untuk bagian ini, do you have access internet to Chrome latest? Nah, ini perlu diperhatikan juga. Jadi pastikan ketika Bapak Ibu menjalankan labnya, nah itu perlu wajib dengan menggunakan Chrome browser. Soalnya sempat ada mahasiswa saya dia menggunakan Microsoft Edge misalkan, atau misalkan Opera atau Firefox. Nanti ada modul yang nggak jalan gitu. Ini Pak, kok saya nggak bisa diklik? Oh Pak, ini kok nggak bisa gitu. Nah ternyata ada incompatibility gitu antara modulnya dengan Chrome. Soalnya dengan Edge. Nah jadi sebaiknya selalu menggunakan menggunakan akun Google Chrome ya. Apa namanya websitenya, browser. Nah lalu di sini kita do you have account. Nah karena kita udah punya, yes I already have an account, kita next aja. Nah lalu account yang barusan kita masukkan ke sini ya. Jadi barusan kan kita ada ya di incognito
public profile. Nah, link yang ini dimasukkan ke dalam Google Form tadi. Nah, ini your answer, acknowledge. Nah, udah gitu disubmit. Nah, nanti ini yang akan di-match dengan progres yang sudah kita lakukan so far. Ya, jadi nanti kalau Bapak Ibu sudah masukkan link ini, nanti dia akan ngecek secara otomatis bahwa modul-modul ini sudah diselesaikan atau belum. Ya. Nah, di sini saya submit aja ya, yang ini. Submit. Nah, udah. Ya, jadi saya sudah submit. Nah, pastikan Bapak Ibu pun mensubmit. Jadi email dan apa namanya dan Google profile-nya yang public ini harus match. Kalau misalkan Bapak Ibu pakai yang Gmail ini, berarti harus pakai yang link ini. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu pakai yang Unsada FT ID, berarti yang loginnya sesuai Unsada juga gitu. Jangan sampai terbalik. Kalau enggak nanti dia nggak akan synchronize progres yang telah kita lakukan. Oke. Udah ya, sampai sini udah oke ya, Bapak Ibu bisa ngikutin. Aman, Pak. Aman ya? Halo, Oke, Pak next. Jaki. Oh, Halo. belum? Ya. Ini kemarin saya udah membuat ini. Ya, Cuma pas saya akun yang sudah terdaftar itu kan akun FT, ya, akun kampus lah gitu ya. ya. Tapi pada saat saya mau buat seperti yang Pak Jaki buat ini, kok nggak mau ya, nggak boleh. Akun sudah terdaftar katanya. Sudah terdaftar. Oh, di apanya? Di formnya? Iya, Oke. Di form yang ini ya, Pak. Sorry. Tadi mana ya form saya? Sorry. Di form jadi ini ya, saya ada buat tulisan ya, terdaftar. saya buat lagi pakai akun Gmail gitu. Oh, Nah, itu kalau sudah masalahnya itu. terdaftar sebetulnya nggak masalah. Soalnya nanti case-nya nanti ketika si Mbak Lina ini akan mengirimkan report ke saya, nanti akan ada dua nama Pak Suzuki. Nah, jadi yang satu Nah, pakai Gmail, yang satu pakai yang sudah terdaftar. Nah, sebetulnya itu bisa diubah nanti secara manual sama Ibu Linanya. Tapi yang penting Pak Suzuki sudah dapat ini aja sih. ya Apa kalau namanya? itu udah ada ya. Ah, ya Cloud udah. skill udah ada. Ya udah. Berarti itu udah nggak masalah sih, Pak. Ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Hmm. Nah, selanjutnya adalah kita ingin mengklaim kreditnya. By default, kalau Bapak Ibu klik yang My Account dari Cloud Skill Boost ini angkanya masih 0 nih kreditnya. Nah, ini saya udah udah klaim sehingga saya ada 309. Di sini Bapak Ibu masih 0 seharusnya ya. Iya, Ya, Pak. kreditnya. Oke. Nah, caranya supaya kita dapat 309, kita balik lagi. Jadi Bapak Ibu logout dulu. Logout dari yang sekarang ya. Bapak Ibu logout dari browsernya. Nah, lalu Bapak Ibu masuk ke dalam link yang disediakan oleh Google. Yang bagian, nah ini nih. Nah ini. Yang di nomor 3. Nah, ini silakan di paste lalu masuk ke incognito. Nah, udah gitu kita login dengan menggunakan Google Skill Boost kita yang ini. Yang tadi misalkan saya pakai Gmail, nah lalu masuk. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu login dengan menggunakan link ini gitu ya, bukan kita klik manual ya, maksudnya Cloud Skill Boost bla 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 gitu ya. Nanti di profil Bapak Ibu di sini akan ada angka 9. Jadi instead of 0 nanti value-nya di situ ada 9 credits. Nah, coba di ini dulu deh. Dijalanin dulu. Nah, bilingan di sini nih. Kalau nggak 9, 1 biasanya. Kalau nggak 9, 1. Yang jelas angkanya nggak 0. Jadi saya balik ke Google ini lagi ya. Nah, coba saya klik lagi. Saya langsung aja ke sana. Ini campaign, copy. Dan ini hanya bisa dilakukan sekali ya. Jadi sekali kita klaim nggak bisa diklaim berulang-ulang. Nah,
nanti Bapak Ibu akan masuk ke modul pertama. Jadi nama modul pertamanya adalah A Tour of Google Cloud Hands-on Lab. Dan angka kreditnya di sini 9. Nanti Bapak Ibu akan masuk ke sini. Nah, saya udah sampai di sini nih Pak Zaki nih. Ya, Belum gimana Pak? mulai Dapat tapi. angka 9, Pak? Belum ya, tapi belum mulai nih. Belum saya mulai. Takut Ayo salah. udah, kita tunggu aja bareng-bareng aja, Pak. Hmm. Gimana Bapak Ibu yang lain? Apa dapat 9 kredit ini? Udah, Nah, nanti Pak. Dapat udah ya? 9. Oke. Nah, kalau Bu Eka misalkan dapat 9 ya, udah dapat 9 kredit. Nah, di sini kita mulai start lab. Jadi bisa start lab di sini. Ini kan no cost ya, jadi gratis nih kita nih. Ya. Ya, Pak. Nah, sekarang kita klik lab jalan gitu. Oh iya, karena saya udah klaim, jadi saya kuotanya sudah habis nih. Nah, jadi kalau Bapak Ibu belum klik start lab, silakan aja start lab sekarang. Nah, nanti di sini akan ada akun. Ntar ya, saya coba cari modul yang sama di situ. Coba kita lihat sih. Biasanya sama dia dikasih email modul yang perlu kita kerjakan. Oh, go to this link. Oke. Kayaknya udah berubah, banyak berubah dari yang lalu-lalu. Nah, kalau udah start, nanti di situ tuh akan ada ini nih, akan ada akun sebelah kiri nih, nih akun seperti ini contoh. Ada Iya. username-nya, ada password-nya. Mm-mm. Nah, nanti Bapak Ibu klik yang ini, Open Google Console. Nah, setelah Open Google Console itu apa? Saya contoh yang ini aja dulu ini. Foundation, saya coba start aja, biar barengan. Jadi, kalau saya sekarang harusnya bayar sih, karena udah diklaim ya kemarin population Google Cloud. Bapak dia keluar sign in gitu loh, Pak. Pakai nomor studentnya. Student. Itu next ya, Pak? Ya, nah, jalanin aja nggak apa-apa Bu, langsung aja. Oke. Saya lagi nyari modulnya. Nah, saya bayar nih. Yang tetap sebelah kiri itu ya, Pak? Ya, ya betul. Ini dia, Tour with Google. 30 menit. Nah, ini dia. Saya coba pakai no cost-nya. Nah, saya jalanin ya. Jadi bareng-bareng. Nah, saya start lab di sini. Udah habis kuotanya. Ntar modul yang lain deh, saya coba tunjukin sedikit. Nah, intinya setelah Bapak Ibu memiliki akun yang students itu, nanti Bapak Ibu akan masuk ke Google Console. Nih, tampilannya kayak gini. Nah, jadi ini adalah menu dari fitur-fitur dari Google Cloud yang perlu kita selesaikan. Nanti ini semua akan kita akses sesuai dengan modulnya. Nah, untuk yang modul sekarang, kita hanya ini aja sih, test your understanding, kita isi aja. Kalau ini sih salah, nggak masalah ya. Apa namanya? Submit misalnya salah. Nah, yang penting sebelah kanan ini ada angka 100 nih, Bu. Nih. Checkpoint. Yang warna kuning di sini. Nah, nanti Itu apa, Pak? Nah, itu. Nah, ini jadi dia akan synchronize antara lab yang kita lakukan yang ini dengan yang ada di dalam
Google Cloud platformnya dengan yang di sini. Jadi nanti kita perlu mengerjakan step by step sesuai dengan perintah yang ada di sini di bawah. Nah, ini step kedua, misalkan masuk ke project, terus udah gitu test zero understanding. Nah, jadi nanti Bapak Ibu masuk ke navigation menu, terpilih activity, pokoknya step by step aja sih dari sini. Ikutin satu-satu, ntar dia akan otomatis angkanya 100 kalau sudah selesai. Bapak nanya dong. Pak, Ya? kan saya masuk tuh namanya yang tadi yang Google Cloud itu ya, Pak. Terus Mhm. tulisannya welcome student yang tadi tuh yang dari sebelah kiri itu. Itu kita suruh switch account nggak sih, Pak? Nggak usah. Atau pakai itu aja? Pakai yang itu aja, pakai yang student aja. Oke, Nah, yang student. makanya itu harus yang incognito tuh kadang-kadang kayak gitu, Bu. Kalau Mm-mm. misalkan kita nggak pakai incognito, nanti akan login pakai akun Gmail kita. Nah, Oh, nanti di situ pastikan aja mm-mm. dalam akun student. Sebentar, saya cari modul yang lain deh ya, yang harganya murah. Sebentar. Bapak, Eh, Bapak yang student itu terus kan ada term of service, Pak. Itu cek aja semua. cek klik aja itu. Eh, Email update juga diceklik, Pak. ya, itu opsional sih. Nggak usah ya, Pak. Tadi banyak ceritanya gitu. Enggak, lagian emailnya pun nanti masuk ke email yang student. Oh, oke. Bukan Heeh. nanya kita ya. Ya, sebentar ya, saya coba cari yang akun yang lain dulu. Ini no post nih. Ada telepon lagi, sebentar. Sebentar ya. Halo, halo bro. Halo. Sorry, gua lagi ini ya, lagi ngajar. Ntar. Lagi ngejelasin. Nah, ntar aja ya. Ntar gua kasih tahu. Ya, ya, ya. Mana ya tadi? Oke, no post nih, saya start aja. Nah, saya coba lab yang lain ya. Start. Lah, kok fotonya habis? Harus yang bayar kali ya. Bikin virtual machine coba ya. Oke, 1 kredit nih, murah. Nah, karena ini berbayar ya, saya coba yang berbayar ya Bapak Ibu. Sebetulnya sama aja. Jadi Bapak Ibu start lab. Nah, ini ada 1 kredit. Ini saya contoh buat bikin VM di Google Cloud. Nah, ini saya cobain modul ini aja ya sekalian ya. Walaupun Bapak Ibu berbeda modulnya yang dilakukan saat ini. Oke, saya start lab di sini. Launch with credit. Ya, start aja. Nanti kredit saya akan berkurang. Lalu klik open Google Console. Sama persis kayak tadi. Nah, ini emailnya, email yang student barusan. Ya, kita bisa di copy, langsung di paste di sini. Oke, udah gitu, next. Nah, passwordnya masih menggunakan password yang tadi ya, punya students ini. Masukin passwordnya. Next lagi. Understand. Nah, biasanya mahasiswa banyak masalah itu ketika pertama kali ini. Nah, ini pastikan kalau misalkan Bapak Ibu di sini ada beberapa akun, misalkan ada Gmail, ada students yang lain dan sebagainya. Pastikan ini emailnya sama dengan apa yang ada di sini. Nah, kalau misalkan berbeda, Bapak Ibu perlu klik switch account jika misalkan itu berbeda. Tapi kalau karena ini saya udah sama, ya udah saya agree and continue aja. Nah, terkadang nanti akan ada labnya akan membutuhkan 3 akun students. Nah, jadi pastikan akunnya sesuai dengan perintah lab yang ada di sini ya modulnya. Oke, saya agree and continue dulu ya. Next. Nah, selanjutnya pengecekan sebelum mulai di bagian kanan atas. Nah, pastikan akunnya sudah student juga, bukan yang nama saya. Nah, kalau misalkan saya milih yang nama saya ini, nanti ini semua akan ketutup yang sebelah kiri ini. Jadi akan ada tulisan you don't have permission to access this page. Ya, jadi kita pakai yang student pastiin, kita login di sini.
Oke. Nah, yang Bapak Ibu sudah start ini akan ada countdown. Ya, jadi akan terus berkurang nih waktunya. Nah, kalau misalkan yang tadi, yang introduction with Google Cloud, sebetulnya itu nggak perlu dikerjain ya. Kalau misalkan hanya membutuhkan kredit aja. Nah, tapi itu kan harus komplit semuanya. Jadi Bapak Ibu bisa melanjutkan modulnya aja, step by step-nya di perintah-perintah yang ada di sini. Silakan Bapak Ibu follow gitu. Jadi nggak usah 2 kali nanti kerjain. Oke, saya akan mengerjakan yang modul ini ya, modul yang create a virtual machine. Jadi kalau di modul yang virtual machine ini ada beberapa checkpoint yang perlu saya selesaikan. Yang pertama, kita bikin compute engine atau bikin VM, lalu menjalankan Nginx server. Jadi nanti kita mau bikin web server di sini. Nah, lalu bikin instance dengan Google Cloud. Instance sama ya, jadi kita akan punya komputer yang ada somewhere di sana. Oke. Nah, ini Bapak Ibu bisa ngerjain modul yang Bapak Ibu aja, nggak usah modul sama dengan saya. Tapi nanti yang ini pun perlu dikerjakan sih. Tapi sekarang saya coba aja dulu. Nah, di sini perintah yang pertama, start lab sudah saya lakukan. Open in new incognito window sudah saya lakukan. Login sudah sesuai, copy password sudah sesuai, ya. Accept udah sesuai juga. Nah, udah selesai. Nah, di sini bisa juga kita mengaktifkan Cloud Shell. Nanti kita akan sering juga menggunakan shell ya, kayak seperti command prompt. Nah, jadi di sini ada sebelah tanda lonceng nih, ada akun, di sini ada lonceng, di sini ada aktif Cloud Shell. Nah, biasanya ini akan sering dilakukan di beberapa modul ya. Jadi Bapak Ibu pastikan aja ingat posisinya ada di sini. Nah, kalau udah diklik, nah nanti di bawah akan ada Cloud Shell di sini. Continue. Kayak terminal ya. Coba jalanin. Masih loading. Nah, ini. Nah, di sini terminal yang ada di Cloud Shell. Nah, sebenarnya kita tinggal copy paste aja sih, nanti copy di sini, paste di sini gitu. Copy di sini, paste di sini, tapi nanti paling kita jelasin sih ke mahasiswa. Nah, biasanya sih kalau saya di 2 minggu pertama dikasih tutorial, mahasiswanya step by step barengan semua. Nanti di minggu ketiga sampai minggu terakhir gitu ya, kalau lab misalkan. Nah, itu biar mereka yang presentasi, jadi mereka yang ngejelasin ke teman-temannya gitu. Jadi supaya memastikan progresnya itu selesai barengan bersama-sama. Soalnya terkadang kalau misalkan di guide sama kita 100%, mereka itu terkadang malah nggak ngerjain gitu. Jadi ngegampang ntar aja di rumah gitu. Nah, sedangkan sama Google itu dikasih waktu 1 semester. Kalau misalkan di akhir semester mereka nggak selesai modul ini, ntar kredit yang 300 itu hilang. Nah, sehingga mereka nggak bisa menyelesaikan Google fundamental ini. Nah, kalau misalkan dia nggak 100%, nanti akan, ya ini aja sih, kedepannya takutnya nanti si Google ini nggak akan ngasih kredit lagi ke Unsada gitu. Nah, jadi kemarin sempat ngobrol sama Mbak Lina, kemarin kan ngobrol lah, kalau kampus kemarin yang lain gimana Bu progresnya? Kalau saya kemarin di atas 95% completion rate-nya. Ya, jadi sama saya dijadiin tugas ke mahasiswa kalau misalkan nggak selesai di akhir semester sama saya dikasih nilainya diskon 50%. Jadi mereka ketakutan kan, takut nggak lulus gitu gara-gara Google Skill Boost aja. Nah, akhirnya mereka semua ngerjain. Paling yang nggak ngerjain itu anak-anak yang benar-benar bandel banget lah, nggak pernah masuk gitu, emang hilang kemana lah gitu. Nah, akhirnya karena completion rate-nya 95% ya, jadi kita jalan terus di BINUS kemarin. Nah, kata si Mbak itu ada beberapa university dikasih akses ke seluruh mahasiswanya, ternyata completion rate-nya itu di bawah 80%. Ya, di bawah 80%. Nah, sehingga di semester depannya atau di tahun depannya nggak ada lagi kolaborasi dengan kampus itu. Nah, itu takutnya nanti, let's say kita mulai di semester ini ya, di tahun ini, takutnya nanti ada kelas yang tahun 2024, 2025, 2026 nanti nggak bisa menikmati lagi Google Skill Boost ini.
Nah, jadi kan sangat disayangkan ya. Mungkin ini bisa dijadikan juga value gitu ya untuk Unsada, misalnya buat marketing lah atau apa gitu ya. Untuk SI atau buat teknik informatika gitu, bahwa kita kerja sama dengan Google gratis bla 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 gitu ya. Akses cloud, sedangkan cloud ini kan sangat dibutuhkan untuk seorang developer ya atau sebagai software engineer. Nah, mungkin itu bisa jadi nilai jual juga sih bahwa kita kolaborasi. Itu sih intinya. Oke, sekarang saya lanjut aja karena ini waktu ini terus berkurang. Nah, ini tinggal di copy paste aja sebetulnya. Copy paste di sini, enter. Nah, di sini untuk lihat autentifikasi listnya siapa aja. Nah, pastikan akun yang aktif adalah student study. Ya, kalau misalkan ini sudah selesai dan betul gitu ya, berarti kita bisa melanjutkan tahap selanjutnya. Tapi kalau misalkan salah, ini ada workaround yang perlu kita lakukan. Ya, misalkan ini Gmail kita. Nah, ini harus kita ubah. Jadi biasanya paling gampang sih kita logout yang ini, close semua Windows, sudah gitu login lagi dengan yang student study. Walaupun kita close Windows ini nggak akan hilang. Jadi dia tetap countdown gitu. Jadi nggak usah khawatir kalau misalkan kita reset komputer, nah ini akan terus berjalan. Ya, nah itu sih jadi. Soalnya ini kan kita jalanin di cloud ya, di somewhere gitu di servernya. Oke. Lalu kita lihat list project-nya. Di sini tinggal di copy di paste, jalanin. Nah, ini project sama, pastikan nama projectnya dengan yang ini, project info sama 232B, ini 232B belakang. Oke. Nah, di sini nah ini cuma penjelasan aja. Jadi sebetulnya untuk data centernya ada di beberapa region yang buat di Google Cloud Skill Boost ini. Yang pertama ada di Western US, ada Central US, ya, ada Western Europe, ada Eastern Asia. Nah, ini akan menyesuaikan sesuai dengan lab-nya. Kita perintahnya misalkan, oke, kita perintah di Central US, nah pastikan kita di Central US juga. Ya. Yang paling kritikal adalah jangan sampai kita menggunakan resource di atas yang di atas perintah yang lab di sini. Ya, maksudnya apa? Misalkan ntar kita lihat ya. Saya coba tunjukin yang nggak boleh kita lakukan itu apa. Oke, saya coba lanjut dulu yang ini. Kita copy paste. Pastikan regionnya sesuai dengan perintah. Di sini US is one. Di sini US is one. Region di sini ada US is one lagi. Masukin lagi. Copy paste. Lalu export. Nah, ini export variabel aja ke cloud-nya ya, selnya. Nah, di sini ada di konsol ada navigation menu. Navigation menu itu yang sebelah kanan. Yang ini ada hamburger menu. Yang menu hamburger. Nah, di sini ada beberapa fitur. Nah, di sini dia memerintahkan masuk ke navigation menu, lalu pilih compute engine, lalu pilih VM instance. VM instance, compute engine, ini dia compute engine. Di sini ada VM instance, klik di sini. Nah, di sini kita akan membuat VM ya di Google Cloud. Nah, selanjutnya kita create instance. Nah, namanya perlu sama persis dengan ini. Nah, ini yang maksud saya nggak boleh salah. Kalau misalkan kita diperintahkan E2 gitu ya, terus 2 CPU, nah pastikan sama. Kalau misalkan kita milih 4 CPU, nah itu akan otomatis di kick out. Jadi tiba-tiba ini labnya stop gitu. Nah, karena dia melebihi resource yang disediakan untuk lab ini. Nah, kalau misalkan kita berkali-kali salah input di sini, misalkan 2 kali, 3 kali, 4 kali, nanti akun kita akan di-ban. Nah, jadi sempat ada mahasiswa satu di-ban gara-gara dia salah milih tipe mesin ini. Nah, akhirnya untuk pemulihan akun itu membutuhkan sekitar waktu 2-4 minggu. Nah, sehingga dia ketinggalan gitu, ketinggalan materi. Sehingga dia harus ngejar dari awal. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Oke, saya sekarang coba membuat instance. Ini bikin virtual machine di Google. Nah, ini namanya sama GCL Lab, samain dengan apa yang ada di lab. Oke. Lalu regionnya pilih US is one. US is one, ini sudah betul ya, South Carolina. Terus zone-nya US is one B. Nah, sini kita pilih US is one B. Lalu seriesnya E2. Series di sini ada E2. Nah, ada E2, N2 dan lain-lain. Nah, kita lihat di sini. Oke, ini udah betul E2.
Lalu tipe CPU-nya 2 vCPU. Scroll ke bawah, nah ini CPU-nya. i2 medium, 2 CPU. Oke, udah betul. Ya, di sini kita lihat 4 GB RAM instance. Kita lihat di sini ya, 4 GB udah betul. Oke, tuh ya. Jadi ngikutin aja ini, i2 medium. Ya, sudah sesuai. Lalu boot disk-nya, scroll lagi ke bawah. Nah, kita menggunakan Debian Linux 12 ya. Di sini size-nya 10 GB. Nah, ini sudah betul juga, jadi nggak perlu kita ubah. Nah, lalu di sini firewall. Firewall-nya kita bisa menggunakan HTTP traffic. Ya, firewall-nya di paling bawah biasanya. Ini nih, allow HTTP traffic. Jadi sesuai aja. Kalau misalkan kita semuanya ada load balancer, ada HTTPS, nah nanti nggak akan, yang di sebelah kanan ini checklistnya nggak akan 100%. Ya, jadi pastiin aja sesuai. Nah, ini sudah ya, allow HTTP traffic. Nah, setelah itu kalau misalkan menu-menu lainnya kalau nggak diperintahkan, ya by default aja. Jadi kita nggak perlu berimprovisasi. Oke, saya coba klik di sini create. Nah, ini instansinya kita lihat. Nanti kita akan memiliki eksternal dan internal IP address. Ya, nanti ini bisa diakses dari SSH. Ya, ini memang terkadang memang suka lama ya. Kita tunggu aja sampai selesai. Nah, terkadang kita kalau misalnya muter-muter terus ya, bisa di-refresh aja di sini. Takutnya memang nggak update. Nah, kan sekarang ada centang hijau. Centang hijau artinya kita sudah memiliki virtual machine dengan IP eksternal ini. Nah, tapi kan sekarang kita belum bisa akses ya, jadi kita harus jalankan dulu Nginx server sehingga bisa akses IP address-nya dari HTTP. Oke, di sini create instance. Oke, udah create. Nah, selanjutnya kita cek my progress di sini. Ya, kita klik cek my progress. Yang tadinya 0, ini akan jadi centang warna biru. Hijau. Sorry, belum. Harus bikin instance. Sorry, belum. Oke, kita masuk SSH ya. Jadi setelah membuat instance, nah untuk mengakses SSH-nya, di sini ada connect nih. Di sebelah external IP address ada connect, pilih SSH. Nah, di sini Windows. Di sini terminalnya kita masuk ke Debian Linux. Karena kan tadi installnya Debian ya, versi 12. Nah, ini autentifikasi SSH server. Nah ini kita akan ada new browser ya, jadi ada new Windows. Nah, ini adalah SSH yang aktif. Ya, misalkan ini. Nah, selanjutnya kita mau install Nginx ya, seperti biasa ya, kalau di Ubuntu biasanya sudo update dulu. Jadi pastiin package-nya package yang latest version untuk OS yang kita install. Ini update dulu. Udah gitu install Nginx di sini. Nginx, paste, enter. Oke, lalu kita lihat ini udah aktif atau belum. Nah, ini ya, Nginx working process. Nah, ini master process on. Nah, ini udah on. Nah, sekarang kita mau coba masuk dari HTTP-nya. Nah, ini kan kita punya external IP address. Kita copy sini. Kita lihat udah jalan belum. Ini Nginx HTTP. Langsung aja IP address-nya. Nah, welcome to Nginx. Artinya server yang tadi yang ada di GC Lab ini sudah ada Nginx-nya. Jadi sudah kita bisa bikin web server. Jadi ini udah jalan web servernya. Nah, setelah itu di sini ada check my progress yang warna hijau biru. Klik di sini. Nanti dia akan centang warna hijau. Nah,
Assessment complete. Nanti sebelah kanan tadi yang tadinya 0 sekarang jadi 50. Nah, seperti itu. Nah, jadi pastikan semuanya tercentang hijau sehingga nanti modul ini bisa dianggap komplit. Nah, itu aja sih. Oke, ini next. Oke. Saya coba ngejelasin ini aja dulu ya semuanya ya. Nanti mungkin kita discuss kalau misalkan masih ada yang belum selesai atau masih belum clear. Nah, tadi kan kita membuat instance dari user interface ya, dari menu navigasi gitu, terus VM instance, create instance. Sebetulnya ada cara lain, kita bisa langsung menggunakan ini Cloud Shell Terminal. Nah, yang di sini cara kedua kita akan membuat new instance dengan G-Cloud. Nah, di sini tadi kan kita udah export ya, apa namanya variabel untuk lokasi tadi ya, zone dan juga region. Ini Bapak Ibu tinggal di copy aja. Nah, sebetulnya kalau kita lihat di sini namanya adalah GCLab 2, mesin type-nya E2 medium. Sebetulnya itu sama persis apa yang kita lakukan dengan menggunakan UI tadi sebelumnya. Nah, di sini kita dengan menggunakan command line. Kita jalanin. Nah, ini pun sama. Ntar kita lihat setelah ini selesai. Nanti di sini akan ada bertambah GCLab 2. GCE Lab 2. Nah, created, bla bla bla, running, oke. Lalu kita refresh. Ini dia. Jadi kita bisa membuat virtual machine dengan menggunakan command line. Ya kalau misalnya sudah hafal ya bisa diklik dari situ, atau kalau enggak ya pakai UI. Nah, ini sudah buat ya GCLab 2. Dan dia pun memiliki external IP address. Ya. Oke. Sekarang cek my progress lagi. Instant with G-Cloud. Sini. You earn 10 points for completing lab steps. Jalanin, klik. Nah, sudah selesai. Berarti nanti kalau ini udah centang 100, Bapak Ibu sudah dianggap menyelesaikan modul ini. Ya. Nah, jadi nanti setelah ini selesai, udah gitu ya, kalau ini sih ini salah pun nggak masalah ya kalau kuis-kuis yang ini. Nah, selanjutnya Bapak Ibu tinggal klik End Labs. Ya, End Labs di sini. Klik kalau sudah selesai End Labs. Nah, kalau labs ini sudah end, nanti kita nggak bisa akses lagi yang Google Cloud ini. Nah, ini kita tinggal di close aja. Leave, nggak usah logout. Nah, kayak gitu. Nah, nanti di sini di bagian profile Bapak Ibu, mana ya profile? Karena saya sudah selesai ya, jadi sudah ada badge. Lihatnya di mana ya? Nih di sini nih ada centang hijau di sebelah kiri. Nah, jadi kalau udah selesai labnya ada centang hijau, semuanya centang hijau. Nah, ntar nanti ada course badge, klik di sini. Congratulations, you have complete Google Cloud Foundation. Nanti Bapak Ibu punya badge ini kalau sudah menyelesaikan modul seluruhnya. Nah, which is ini akan terlihat di public profile Bapak Ibu. Nah, saya lihat badges nih sebelah kanan. Nah, ini badges yang akan Bapak Ibu dapatkan ketika menyelesaikan modul. Nah, ini badges ini bisa saya masukkan juga sih ke BKD ya. Jadi ada value-nya juga. Jadi ini dijadikan apa ya? Training apa sih, individual training ya. Nah, jadi nanti yang badge-nya ini nih bisa kita klaim nih ke BKD nih. Ada nama saya gitu kan. Nah, ini di print lumayan jadi banyak buat ngumpulin poin. Nah, itu sih. Kemarin sini saya Google Cloud dimasukin ke sana. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu sudah menyelesaikan lab yang barusan ya, yang Bapak Ibu introduction atau with Google Cloud, nanti Bapak Ibu akan ada nilainya di sini nih. Kreditnya jadi 309. Nah, karena saya tadi menggunakan modul yang lain sehingga berkurang 1 kredit. Ya. Nah, ini kayak gini. Harusnya udah 309 sekarang Bapak Ibu kalau udah end lab yang barusan yang tadi. Kalau sudah ends nanti akan ada poinnya. Itu sih kira-kira untuk mengklaim kredit dari Google. Bapak, Nah, nanti maaf, setelah tadi itu yang untuk lihat yang ya, udah dikerjain di mana ya Pak? Maaf.
Oh ya, sebenarnya ada di sini Bu nanti Bu. Di email yang dari Mbak Lina ya. Mana ya email tadi dia? Email dari Mbak Lina. Nah ini nih. Di sini finally go to this link. Nah Bu Eka klik aja link yang ini. Copy. Ya, copy link itu. Udah gitu di paste ya di mana? Di browser misalkan saya di Incognito. Nah yang ini di bookmark saja Bu. Di bookmark soalnya nanti kita akan sering masuk ke sini. Nah di sini ada nih. Kan ada centang hijau nih, course complete. Nah, karena saya udah selesai, mungkin kalau yang ibu masih belum Belum. komplit tuh. Nah, itu. Nah, itu di-enroll satu-satu, Bu. Yang 1, 2, 3, itu harus di-enroll secara manual. Klik di sini. Kalau misalkan Bapak Ibu belum komplit, di bawah ini ada tulisan enroll, kalau nggak salah. Nah, ini ada centang-centang, udah hijau semua akan komplit. Kalau belum, ya ini start modul, Pak. Klik ini. Start modul. Nah, ini. Udah. Ini udah komplit, centang hijau, centang hijau. Itu. Jadi yang PET ini Bu, nah ini nanti yang perlu diselesaikan semua, ada 8 modul in total. Mungkin in total kalau misalkan lancar-lancar aja, maksudnya terkadang suka ada maintenance dari Google-nya. Jadi ada beberapa lab, kita harus nunggu dulu dalam waktu berapa hari gitu ya. Sehingga dia nggak bisa centang 100%. Nah, kalau misalkan ada masalah seperti itu, di sini ada help. Help, di sini ada chat support. Nah, kasih tahu aja masalahnya apa. Misalkan chat supportnya, I have a problem gitu kan, with modul bla bla bla. Nah, ntar dia akan coba sort out di situ. Ya, jadi kalau ada error secara teknis, kita bisa langsung chatting di sini. Ya, query-nya apa? Gitu. Oke. Sebenarnya kalau misalkan nggak ada masalah semuanya, Bapak Ibu bisa menghabiskan sekitar 150 sampai 200 kredit. Ya, jadi nanti ada sisa 100 kredit. Nah, sisa 100 kreditnya itu bisa dimanfaatkan oleh Bapak Ibu buat mengerjakan modul yang lain. Ya, jadi selama 6 bulan itu Bapak Ibu masih bisa menggunakan sisa kredit. Ya, misalkan saya pengen belajar big data di sini. Ya, jadi Bapak Ibu bisa klik yang ini bagian PET ya. Lalu di situ ada lihat nih. Nah, ini banyak sekali modulnya. Ada cyber security, ada data analis, terus ada security engineer, cloud engineer, DevOps, terus ada Gemini, data engineer, dan lain-lain. Nah, jadi kemarin saya coba data engineering, karena saya nggak selesai gitu ya, hanya 2%, karena pengen tahu aja ada apa isinya. Nah, ini Bapak Ibu bisa akses semua course-nya. Ya, jadi lumayan buat ngumpulin knowledge mengenai Google Cloud. Terus apalagi ini banyak sekali sih. Kemarin sempat ada machine learning, mana ya udah nggak ada kayaknya. Ya, memang ini setiap tahun selalu update, dia nggak akan sama terus ininya. Ya, Vertex, ya nggak sama, berbeda. App developer, learning path, data engineering, engineer. Nah itu. Kemarin sebenarnya saya dapat 5.000 kreditnya dari Google kan. Nah, tapi masalahnya ya itu ngerjain semuanya kayaknya tekor juga. Banyak banget soalnya. Itu sih. Itu sih Bapak Ibu introduction-nya kira-kira untuk Google Cloud ini. Paling nanti kalau misalkan mau diintegrasikan ke salah satu mata kuliah, misalkan mata kuliah ada cloud computing ya, misalkan semester depan. Nah, jadi nanti kita perlu mengguide mahasiswa supaya mereka semua menyelesaikan semua modul ini. Titik nomor 36 ini, PET. Nah, ini nih. Jadi pastikan mereka semua selesai. Nah, itu nanti jadikan tugas atau apa kan bisa juga. Ya, mungkin seminggu 2 minggu bisa kita jelaskan, tapi kalau misalkan karena kita pertemuannya hanya 16 kali gitu ya, ya mungkin bisa aja mereka dijadiin PR gitu per minggunya, misalkan oke, kamu perlu ngerjain modul ini terus dikumpulin dalam bentuk snapshot. Ntar bisa kita lihat dari Google Profile-nya gitu, dari Google Cloud Scopus Profile, betul gak sih mahasiswa ini ngerjain atau enggak. Nah, biasanya sih saya ngeceknya kayak gitu. Nah, kalau misalkan ada yang nggak ngecek, ya ini apa namanya, nggak menyelesaikan, bisa saya kasih punishment sih mereka. Itu sih kira-kira.
Ada yang masih dapat 0 nggak kreditnya, Bapak Ibu? Ada. Oh ya, gimana Bu? Masih 0 atau angka 9? Kalau angka 9 berarti betul. Ibu tinggal jalanin aja labnya, tunggu 5 menit, udah gitu end lab, nanti akan otomatis jadi 309. Oh iya Pak, Pak. Ya, Tadi gimana? saya kan Ya, udah ngerjain yang pertama tuh Pak, yang api itu ya. loh Pak. Nah terus API ya. API ya yang api ya api lah. Ah, Nah itu hmm, kan udah selesai tuh Pak. Terus udah hmm, end kan, end lab. Nah hmm. terus tiba-tiba ada kasih kayak apa tuh namanya penilaian gitu. Oh ya, Terus aku cancel. Nah itu datanya pas aku baca lagi, nggak apa-apa itu Mbak. ya maksudnya pas saya baca Nggak lagi di apa-apa yang itu. Bapak ini gitu ya. Nah, itu apa Ya, malah saya yang kemarin saya kerjain yang data itu analitik yang keluar. Harusnya dia keluar kayak petnya yang sedang dikerjakan itu ya? Atau saya iya belum betul, read? harusnya ada di situ. Nah, kalau misalkan petnya itu mau keluar atau enggak, Ibu bisa diiniin Bu, di enroll. Nah, kalau di enroll nanti akan masuk ke learning pad Eh, ya itu Ibu. tadi yang ditanyain Bu Eva. Bu Eva tuh kayaknya udah ngerjain yang API juga kan. Cuma nah ininya nggak keluar Pak. Google Cloud Computing Foundation Nah, itu kan harusnya keluar ya Pak. Nah, iya, padahal udah di Ini kan konsol. betul. mm-mm. Nah itu masih Tapi kan belum tadi tuh. Bapak bisa sampai yang keluar 9 poin Oh itu enggak. ya. Nah, ini nih nggak keluar yang 9 poinnya. Kan Enggak yang ngisi dulu 9 tuh. enggak yang 9 poin Nah, nggak keluar Pak. udah, Satu udah aja keluar. Bu yang Eva harus udah 9 poinnya udah keluar belum, Bu Eva? Belum. harus. Ah, kalau belum, logout lagi, incognito-nya close lagi semua. Nah, harus menggunakan link yang barusan di emailnya dari si Timalina itu loh. Nih, nih, Iya, harus pakai menggunakan yang ini. itu, pakai yang itu. Heeh, Heeh. heeh, Nah, tapi kan nggak mau ya. Kemarin kan udah dicoba hmm, kayak gitu. Terus kan nggak ada yang berubah tuh. Terus coba pakai Google Console-nya itu. Terus nggak ada juga, maksudnya bukan nggak ada sih, kayak aku nggak ngapa-ngapain di situ, cuman buka-buka klik-klik doang, tapi hmm, nggak ngerjain apapun di situ gitu. Habis itu hmm. diskusi sama Bu Eka, di close aja dulu, nanti aja lagi lanjutnya lagi. Soalnya aku udah start lab gitu kan, karena Hmm. pas yang di awal tadi itu yang ngerjain sampai 9 poin itu nggak ada, nothing happen gitu. Hmm. Nah itu sih. Oke, mungkin coba Bu Eva bisa share screen gitu gak? Bisa supaya bisa saya lihat. Coba. Oh ya, ntar dulu ya Pak. Hmm. Aku lagi Ya, bukanya ya. di handphone. Oh, aduh, susah. Oh, Heeh, kalau di heeh, handphone heeh. takutnya Iya, bukan Bu. incognito, Bu. Enggak, aku bukannya di handphone Zoom-nya, sambil Oh, di oke. laptop. Agak Oh, ribet. oke, oke. Oke, Bentar-bentar. oke. Lanjut dulu yang lain dulu aja deh. Atau Oke, dari oke. aku Pak, coba Pak, dari aku. Ya, Nah, coba, Tapi coba. aku coba jadi Coba, dulu. coba. cancel. Saya aja Bu Eka, Bu. Coba share screen, Bu. Saya stop Ya, ya. ya Pak. Aduh, sabar ya Pak. Kenapa Iya, iya, jadi iya. kuat. Ini ujian Nih Pak, kita ini mah ujian kita. Oke, coba ntar. Bu di Eka. sign in kan? Bu Eka ini bukan pakai incognito, Bu. Biasanya ini yang bikin Oh, masalah nih. oke, oke, oke. Nah, Dan jadi ini dia di Masih incognito. sebentar, sebentar, bikin sebentar. baru aja, Nah, bikin itu baru. klik kanan. Ya, 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 siap, siap. Hmm. Mana tadi? Aku udah masuk di situ. Ini kan Pak, Nggak kelihatan, Bu, incognito-nya. Mungkin ini share-nya kan udah share browsernya aja, Ibu ya. udah Share Pak. full screen aja, Bu. Share full screen aja. Bapak saya kan masuknya pakai yang ini ya Pak. Enggak, Ibu masih bukan di incognito. Incognito Pak, Share-nya yang hitam. Saya udah masuk yang hitam-hitam Pak. enggak, kayaknya Ibu waktu share screen Zoom-nya share screen cuma Oh, Windows Chrome-nya sorry, aja sorry, deh, sorry, sorry, bukan. sorry. Ah, Sebentar. Putih kognitonya. Ih, aduh, galak banget. Sabar. Berubah warnanya itu.
Jadi Iya, putih. sabar, sabar. Nah, ini ada nih. Nih Pak, jalan kan? Oke, coba lihat Nah, profil Ibu di sebelah kanan atas. Nah, itu klik coba, Bu. ini. Hmm. Kan Oh, udah udah kan? tuh. Udah, 309. Saya mau ya. lihat yang punya bentuk itunya tuh Pak, yang ada 9 itunya. Ngekliknya Oh, yang mana? modulnya. Heeh, Modulnya yang heeh. di email Mbak Lina, lihat deh. Email Mbak Lina yang di bagian step 4. Step 4 di Oke, emailnya Mbak Lina. ini Step 4. Nah, itu tuh ada this link. Go to this dislike. link, klik Klik kanan aja. aja, Ha. Klik klik kanan aja. aja dari incognito yang tadi, Bu. Oh iya. Incognito yang barusan. Incognito yang barusan Ibu login. Yang Hmm. ini close dulu, close dulu. Ini Ayo close. Pak, copy aja lah. Ah ya, copy. Di incognito yang barusan, Bu. Yang ada, Ini ya Pak. nah, 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 oke. Bentar. Ini Nah, Pak. itu. Nah, klik Oh, start oke. moving. Nah, itu tuh. Yang Oke, start oke. course statusnya itu diklik aja, Bu. Misalkan yang Google Yang ini ya Fundamental Pak. tuh. Ya, itu betul. Ini ya Pak, berarti. Nah, nah, Diklik nih Pak. klik aja sekarang. Ya, klik aja sekarang. Ya, tadi lo muter Pak. Oh, oke. Lihat ke yang paling atas deh, Bu. Di sebelah kiri tuh kan ada Ya, main menu. Nah, itu klik yang ini atas, paling atas. Nah, ini. Nah, udah. Berarti Ibu udah enroll di sini. Nah, nanti ini perlu tahunya dari ditonton mana juga Pak? video-videonya. Oke, oke. Sebenarnya Bapak, ini tahunya video dari mana? gimana? Ini tahunya dari mana? Udah saya kerjain introduction-nya. Nah, Oh, coba klik video dulu. ya. Klik, Ini, klik video introduction. Nah, jadi nanti di situ ada video, ada lab. Nah, itu. oh, Kalau Ibu malas, misalkan malas lihat ininya panjang, klik aja mark as complete tuh sebelah kanan atas. ini. Yang Yang mana itu Pak? dekat profil Ibu, ada mark as completed. Oh, yang bawah. Ya, nah enggak nah itu di atas atas, Kanan atas, kanan atas. kanan Kanan atas atas. sana. Deket Ini profil, Bu. dekat Heeh. profil. Nah, itu mark as Ke complete. kiri, 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 dikit, kiri, Kiri, dikit. kiri. Klik. Ini. Nah, kiri Ini. kiri. Nah, Oh, dikit. Nah, maaf, itu. maaf, maaf. Nggak kebaca. Ini ya Pak. Nah, ya kalau misalkan kita nggak mau nonton ya bisa aja mark as complete, nanti akan centang hijau Oh, tuh di nanti kiri pindah Ibu tuh. lagi ke next yang lain ya Pak. Nah, Oh iya, iya. Oh iya, udah ada tanda. Oke, siap nah. Pak. Oh, jadi Coba Bu selalu scroll down ke bawah lagi deh, Bu. Scroll down ke apa? bawah dan Oh, yang bagian, nah yang terus ini. scroll down. Tadi yang lain itu kan Ibu atas atas atas. Atas dikit 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 Ini. dikit lagi. Eh, di scroll up. Nah, itu Oh, tuh. Nah, ini. itu. Nah, itu Heeh. akan centang hijau tuh, Bu. Kalau Ibu udah menyelesaikan lab itu. Kalau yang bentuknya kayak apa sih? Kayak apa sih itu namanya? Kayak kan ada play itu. Kalau play berarti dia video. Nah, kalau Oh, misalkan kalau itu berarti iya, dia iya. lab gitu. Lab siap. Nah, Ini kalau berarti kuis di ada bawah centang ya Pak. Ini oke udah. ya Pak. Oke, berarti itu udah selesai. Oh, oke siap. Berarti kan tadi kita harus aktifin API kan ya Pak? Maksudnya Ya, API-nya. API. Nah, Berarti udah. aku udah ngerjain labnya gitu ya berarti. Betul, Oh, betul. siap Pak. Nah, nanti Oh, setiap lab itu kan ada check my progress tuh. Nah, itu pastikan check my progress-nya centang hijau juga. Nanti kalau di check my progress-nya udah 100%, nanti ini akan otomatis centang hijau juga gitu. oke siap. Oh, jadi nanti apa yang udah kita kerjain, kita Ya, listnya di sini pokoknya ya. ya betul. Oke siap Pak. Oh Hmm, gitu. Sulit ya kalau nggak diajar. iya. Betul, betul. Udah tuh Pak. Aku mau, aku sekarang udah join di laptop. Oke, oke. Nah, itu ya. Oke, saya Nah, stop yang share lainnya ya kalau Pak. video-video di komplit aja sih. Kalau video mah nggak masalah. Ya, ya Pak siap. Ini batasnya harus dikerjain sampai kapan sih? BTW? Di Ada sini batasnya waktunya nggak 1 sih, Bu? bulan deh kalau nggak salah. 1 bulan from Nah, now. ini nih, sampai tanggal 16 Agustus. Oh, oke, oke. Hmm, Benar. Aku boleh share screen ya. ya, Udah silakan. Pak, saya boleh. Gitu aku yang ini. Nah, Ini coba kan Bu masih Eva. nol. Aku udah Oh, logout lagi ya. Aku udah logout lagi. oke, coba yang akun itunya tuh yang ada gambar orang. Ah. Klik tuh. Oh, Itu udah udah masuk. 39. Nah, udah. Oh, Jadi bukan di beda ini Bu. sininya. Poin Beda. bintang, poin bintang dengan poin hijau tuh beda Bu. Oh, Kalau I yang bintang see. itu cuma main-main doang sih buat Yang ininya nih, gamification aja gitu. yang ini tuh itu doang.
Oh enggak, Cuman ya, apa yang sih? PTS atas itu tuh, 0 Oh, PTS. Kalau itu cuma gimmick doang, gamification. Jadi kalau ibu menyelesaikan dalam waktu yang cepat, nanti poinnya 100, 200 kayak gitulah. tapi Nah, ini kalau aku yang kerjain 100 ini, nggak berubah gitu. Anehnya kan gitu ya. Ini aku ngerjain ini tadi tuh nah, nggak ada perubahan apa-apa. Aku stuck di sini oh, tadi tuh stuck sampai di yang hmm, apa sih? Ini sampai dialog flow API. oke. Coba ibu masuk ke link yang tadi Bu Eka ini deh, yang di email dari si Mbak Lina yang step 4. Nah, itu coba ibu copy paste di incognito yang ini. Nah, jadi saya pengen tahu aja Ya ini. prosesnya. Yang bawah, step 4 bawah. Step 4. Nah, itu course completion. Finally go to this link. Nah, itu Oke, ini copy ya. paste di incognito yang tadi. Nah, Atau opening incognito. incognito yang barusan. Bukan yang kalau ini kan nanti baru lagi. Copy link address aja. Nah, yang di sini bikin di yang baru. Nah, itu. Oke. Nah, di sini Ini. kalau misalkan kita lupa untuk start learning path, coba. Nah, ini Ini kalau ada misalkan resume. masih resume, coba klik resume. Ini. Coba lihat nih. Oh, ini ibu belum centang nih, Bu. Nah, jadi ibu perlu menyelesaikan yang ini, yang start lab di situ tuh. Ini. Nah, ya, start Ini. di situ. Ya, nah. Dicentang atau diklik? Diklik. Ntar mulai. Ya, makanya mulai. Soalnya ini ibu belum selesai kelihatan kalau di sini statusnya. Nah, ini nih ribet. Apa sih? Banyak nih. Oke. Itu kalau nggak pakai akun FT begitu. Nah, itu open console, Bu. Open Google Console. Ini kan Ini pakai tinggal ini next ya. aja. Nah, ya passwordnya tadi ada di sini. Nah, ini kan ya. Ya. Oh, ini. Zoom-nya nih. Nah, itu. Udah. Oke. Nah, enable API aja langsung masuk ke Gimana nih, Pak? dilihat lagi tuh with Google tadi apa? Nah, itu. Scroll down aja ada petunjuknya. Scroll down terus yang bagian enable API aja. Langsung. Ini kan cuma step by step cara login. Langsung aja gue kerjain, gue tahu berapa. Coba Pak. Tuh, atas, scroll atas, scroll. Nah, itu tuh. Di atasnya. Nah, yang tadi bawah. Bawah lagi deh, maaf. Iya kan, bawah lagi kan API. Nah, ini dia nih. Nah, tuh. Navigation menu, pilih IAM. Navigation menu. Navigation mana? Nah, lo langsung buta arah. Ini ya? Nah, itu tuh ada API. Nah, itu klik dulu IAM paling atas. Oke. Nah, itu pengen ngecek aja bahwa kita sebagai admin di sini. Oke. Kita dulu masih loading aja deh. Nah, itu kan udah tuh ya, ada students bla bla bla. Oke, balik lagi ke labnya tadi modulnya. Modul ini. Ya, scroll lagi ke bawah. Terus. Ini buat ngecek aja sih, pastiin gitu. Terus permisinya udah ada roles bla bla bla. Oke, ke bawah. Ini udah skip aja ya. Skip aja itu. Itu cuma teori. Tapi kalau mau pelajari ya ntar bisa dibaca lagi sih. Bisa ulang lagi kan ya? Bisa ulang lagi. Nah, ini API service ke bawah lagi. Nah, ini. Oke. Di situ ada API, ada library. Di situ. API and service. Mana sih? Klik yang pojok yang garis 3. Yang garis 3. Nah, itu hamburger terus menu lagi. Itu. Ke library, Pak. Ke library. Nah, terus ketik, Pak. Nah, itu dicari dialog ya, flow. Dialog. Di copy paste aja tadi di modul. Mana gue? Bawa dialog flow. Dialog flow. Udah ketik aja, ketik. Nah, ya itu. Ayo cepetan, pasti. Nah, terus enable-nya klik. Nah, itu klik di nanti sabar. API. Ini yang suruh sabar siapa Nah, nih? itu enable-nya klik. Enable. Ya, klik. Lalu sampai warna centang hijau. Duh, ini sabar. antara internetnya atau emang lama?
Emang nggak mau loading kah? Oke. Lah dulu. Udah ya, oke. Sekarang masuk Udah lagi kan? ke lab yang tadi, Bu. Nggak usah di back aja, Pak. Hah? Nah, Ih, Di back, udah jangan. black di ya. back. Ya, nggak Nah, elah, scroll mana ke Pak? bawah, scroll ke bawah. Terus, Heeh. nanti ada check my progress. Nah, Nah itu, ini. check my progress. Oh Nah, langsung aja tanpa ngerjain ya. nggak, ini kan baru cuma Oh demo iya, ke awal bawah tuh, berhasil. Udah ya. berhasil. Nah, itu kan jadi 100 tuh, Ibu ya. Oh, I Jadi Klik yang see. kuning 100. kanan, Pak. Oh iya iya. Pak, Oh karena klik. tadi aku nggak Nah, sampai sini. Iya karena aku nggak ke sini. Makanya oh jadi iya. nggak berubah Nah, itu ininya klik ya. kuning. Klik tuh yang kuning, Pak. Ini klik. Klik tuh, Nah, cek udah kan, udah Udah, and 100. udah. Oh Oh, oke ya. Nah, oke udah oke. gitu tinggal klik end lab aja. Oh gitu. Oke sip. Ya, supaya nanti dia selesai labnya. Oke, end lab. Terus progresnya Nanti dulu, nanti tunggu sini. Cek yang di di link, goal Ini cancel upload klik aja. aja lah, gitu ya. bebas. Bintang apalah. Nggak Bagus ngaruh, sih udah. cancel aja. Nggak ngaruh ini, nggak ngaruh. Oh Nah, cuma feedback udah. aja. Terus ke Oke, sini lagi. udah gitu. Nggak, ini close aja. Yang Oh ya close aja. yang itu close. Nah, Ah. scroll ke bawah. Nah ini Yang kan sebelah kiri. langsung 2% Kedua, complete nih. iya. Nah, itu jadi centang hijau tuh. Tuh. Yang ini ya. Nah, udah. Nah, berarti itu udah Oke. satu Oh ini selesai ada labnya. ininya nih. Hmm, Oh gitu. Oke oke ya. oke. Sip Jadi sip Tapi sip. kata setelah, Papa nggak ngepek. Yang 100 poin. Gak ngef. uh, Nambah oh nih ini jadi 101 poin. 110 Itu mah bintang, poin. itu mah lomba antar orang. Oh Yang gitu. 110 PTS. Hah? Ini tuh PTS-nya buat apa sih Bang? Enggak, itu buat gimmick itu. Oh terus tapi yang penting itu di sininya. Ya, yang penting yang sebelah Tapi ini yang nggak kuning. nambah. Walaupun kita udah nyelesain berapa courses gitu, ini nggak akan nyambah Oh enggak, kreditnya. justru ini berkurang. Oh Soalnya nanti ada berkurang. beberapa course membutuhkan kredit misalkan 5, 10 gitu. Nah, Oh gitu. ini kan yang awal-awal gratis. Kalau yang tadi saya Mm-mm. tunjukin kan saya -1 ya. Iya, Nah, itu. 308. Oh Ya, gitu. Oke, oke. Sip, thank you Pak. Udah. ya, ya. Eva Udah gitu. belajar ya. Ntar aku kasih tahu jawabannya kayak tadi. Lah, gubrak. Iya. Itu Bapak nyelesain yang tadi sebanyak itu berapa lama, Pak? Nggak Kalau dalam sehari misalkan kan full, ya? kalau misalkan full ya apa namanya setiap hari kerjain 4 hari selesai sih. Nggak dalam Maksudnya sehari dari, langsung kelar semua? jam 8 Dalam sampai jam kerjaan 5 nggak sih? selama 4 hari selesai itu. Oh gitu. Nah, Oke. hmm, Tenang, Bu. Kita lagi libur, Bu. ya, Selesaikan nilai dulu. Oke, Pak. ya. Thank you. Oke, kalau yang lain ada kendala? Pak siapa nih? Pak Suzuki ada Pak? Bisa Pak? Mantap. Ya, nyimak Pak Jaki. Siap. Oke. Ya. Ada Oke. recordingnya kan? Nggak tahu tadi. Iya, tadi di record. Oh ya, oke. Ya kalau nggak kan nanti bisa dihilangkan dari recording di atas. Oke, sip. Pak Jaki bisa lihat atas sebelah kanan atas Oh recording. iya, betul. Pasti Oke. belum selesai itu. Iya, soalnya Bu Linda saya gimana Bu? Udah nyimak, bisa Bu? Saya Nyimak nginput dulu. nilai, Pak. Oh, aduh. Sambil Deadline. nyimak sambil nginput nilai. Iya. Wah, nginput Nanti- nilai Bu, hati-hati Bu, ngulang-ngulang terus. Iya, pakai itu Nanti- aja, pakai template, bergampang. Oke, nanti saya ulang Pak Jaki. Oke, sip. Pak, Pak Andi gimana, sulitnya Pak? nanti di mana, Pak? Gimana? Kalau sulitnya di mana, Pak? Kerjain terus aja gitu ya, Pak? Nggak ada kendala Iya. lagi. Biasanya nanti di lab tuh kadang-kadang suka ada kendala, tapi itu insidental sih. Maksudnya kadang-kadang dia lagi maintenance lah atau lagi ada bugs kayak gitu. Tapi biasanya orang banyak yang share juga sih di ini apa namanya di YouTube. Nah, nanti sebenarnya ada yang dinamakan sebagai, mungkin saya jelasin ini dulu ya. Sedikit. Nah, mungkin saya bisa lanjut lagi ya mengenai batch. Ya, Pak. Oke, sedikit aja sih ini. Nah, mungkin setelah itu kita bisa sudah tadi. Batch. Saya search. Tanya Pak, kenapa itu backgroundnya dia bendera hijau Pak? Oh, itu green screen, Pak. Supaya buat ini ya, video ya? Iya, Ganti background. iya betul. Bikin ini buat YouTube channel. Wis, mantap.
Start close, nanti coba lihat. Nah, udah kelihatan belum ya screen saya? Udah ya? Udah Pak, udah. Oke. Saya sign in dulu. Oh, tadi mana infonya? Saya coba yang course ini dulu deh. Nah, nanti kalau Bapak Ibu sudah selesai nih, centang hijau, centang hijau, centang hijau, semuanya hijau gitu ya. Oke, berarti udah aman gitu. Nah, nanti di bagian bawah ini ada namanya demonstrate your capabilities further. Nah, ini nanti akan ada link ini, apa namanya, PDF. Nah, di situ kita perlu klik yang pertama enroll, klik kanan, open in new tab. Nah, ini udah nggak ada, Pak. Ini nih, complete, nah, yang nomor 3, create and manage challenge, klik kanan, open. Nah, nanti di sini unik, Bu. Jadi nanti Bapak Ibu dikasih waktu 1 jam, ada 1 kredit gitu ya untuk menyelesaikan lab yang ini. Dia nggak akan ada memberikan step by step. Jadi nanti dia akan memberikan skenario. Oke, bikin seperti ini gitu ya, challenge. Jadi step by step harus klik apa, copy paste apa gitu ya, masuk ke hamburger menu. Tadi kan kita ada petunjuknya tuh satu open API, dialog flow, terus create instance, bikin VM di lokasinya di mana gitu ya. Tadi kan ada step by step-nya. Kalau di sini dia nggak akan ada step by step-nya. Jadi nanti Bapak Ibu ngerjain di Google Console-nya berdasarkan soal-soal yang ada di sini, kayak gitu. Jadi di sini nggak ada petunjuknya. Nah, kabar baiknya adalah orang sudah banyak share di GitHub, share di Facebook, di YouTube, tinggal copy paste aja ininya, apa namanya, nama labnya, udah gitu buka di GitHub misalkan yang pertama. Nah, ini kunci jawabannya udah ada semua. Ya, jadi bisa pakai cara cepat kayak gitu, atau kalau mau ngetes kemampuan skill masing-masing bisa aja sih, nggak usah lihat YouTube, nggak usah lihat GitHub, bisa ngerjain sendiri juga. Nah, kalau Bapak Ibu tertarik buat sertifikasi Google Cloud Associate, nanti Bapak Ibu bisa dikasih gratis ya oleh Google. Harusnya kita bayar $250 kalau nggak salah. Nah, nanti Bapak Ibu bisa klaim kayak kupon ya, sehingga kalau ngerjain tes itu nggak usah bayar, tapi cuma 1 kali trialnya. Jadi kalau 1 kali gagal ya udah angus. Nah, jadi kalau misalkan Bapak Ibu mau ngambil Google sertifikasi Google, nah itu harus belajar beneran gitu. Kalau saya sih kemarin nggak ngambil sertifikasi ya, karena nggak sempat juga buat belajar beneran. Tapi ada mahasiswa saya yang dapat sertifikasi itu, tapi dia bayar 50%. Ya, jadi dia pengen sertifikasi Google, katanya ya udah silakan aja, tapi belajarnya harus belajar betul-betul. Soalnya kalau nggak salah 60 soal. 60 soal pilihan ganda, udah gitu nanti akan ada case study. Case study-nya sama persis seperti apa yang kita lakukan. Itu Nggak sih. ada cheatnya ya, Pak? Nah, itu nggak ada cheatnya tuh. Saya Ya. cari-cari di mana-mana, itu nggak ada jawabannya, susah juga. Soalnya dia selalu update. Kalau yang untuk Google ini ya, sertifikasi Google ya. Nah, itu sih. Makanya saya mengurungkan niat belajar soalnya. Nah, itu ya. Nah, nanti di akhir profil Bapak Ibu di bagian sini ya, badge. Nah, nanti pastikan mahasiswa dia ada skill badge-nya selesai. Yang skill badge itu yang warna-warni biasanya nih. Ada merah, ada biru, ada hijau, ada kuning. Kalau yang completion badge itu yang tadi. Jadi kalau kita semuanya selesai, checklist hijau, semuanya checklist hijau, nanti akan otomatis ada completion badge. Gitu. Nah, kalau misalkan selesai semua, ntar Bapak Ibu punya badge banyak, kumpulan badge. Nah, ini kan ada 1, 2, 3. Yang penting ngisi ini semua aja 100%, nanti apa namanya, completion kita 100 juga. Itu sih. Pak Zaki, Ya. itu kan kalau kita udah start lab, kan counting down ya, itu Ya. ada kemungkinan habis nggak Pak? Dan kalau habis apa yang terjadi Pak?
Nah, ada kemungkinan habis, Bu. Jadi waktu itu sempat ada kayak lagi ada maintenance di Google-nya waktu itu apa ya, kalau nggak salah ya. Kayak 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 apa ya? Kayak remote PC kemana lah gitu. Nah, tapi waktu itu bermasalah sehingga waktunya habis. Kalau waktunya habis, ntar yang tadi 100% itu berarti kan nggak 100% ya. Let's say hanya 80%. Nah, berarti Ibu harus ngulang lagi lab yang sama. Nah, ngulang lagi Oh, lab ya, yang ya. sama sehingga kredit kita yang tadinya misalkan 308 nih berkurang 5, berkurang terus. Jadi kayak kita bayar bayar lagi gitu, tapi belum 100%. Oke, oke. Mm. Nah, biasanya kalau ada error kayak misalkan ada maintenance atau ada masalah gitu ya. Sebaiknya kalau Bapak Ibu udah fail di satu lab itu jangan dicoba lagi. Coba lagi 3 hari ke depan. Soalnya kalau dicoba di hari yang sama, itu malah ngabisin kredit kita. Bisa jadi karena kesalahan di Google-nya, bukan karena kesalahan kita. Nah, itu sih. Terus tadi yang terakhir tadi Pak kan udah ada banyak jawaban versi orang yang di kitab dan Ya, sebagainya. Nah, itu kalau kita misalnya nih mau uji coba skill kita kayak gitu, misalnya skornya kurang, katakanlah kecil atau apa gitu, kita bisa ngulang juga. Bisa, itu bisa ngulang terus. Tapi nggak masalah ya. Nggak masalah selama kredit kita masih cukup. Masih ada. Tapi kalau Oke, kredit kita oke. kalau tinggal 1, tinggal 2, aduh itu sebaiknya nyontek aja. Oke, oke. Soalnya kalau habis, misalkan gini, kredit kita 300 ini habis nih, 308. Tapi ternyata kita belum komplit nih semuanya nih. Nah, terpaksa kita harus beli sendiri gitu. Belinya tuh satu kredit tuh $1 kalau nggak salah. Jadi lumayan. Misalkan mau nih, buy credits or subscription. Nah, kalau misalkan mau bayar, nah ini nih, 29 kredit, berapa harganya? Tuh. Jadi, jangan sampai habis sih intinya. Lumayan Kecuali ya. kita mau bayar sendiri. Iya, itu sih. Oke, Pak. Makasih. Ya, oke sip. Oke, ada lagi yang lain mungkin yang masih kendala atau masih ada yang mau ditanyakan? Pak, ceritanya semua sama per modul itu sama ya kayak begini ya Pak? Sama persis, cuma beda topik aja. Mungkin nanti ada topik mengenai security, topik mengenai load balancing, topik mengenai big data, nanti ada data flow, terus kayak Hadoop nanti ada juga. Tapi kita tinggal ngikutin aja sih sebetulnya. Ya Pak. Nah, Baik Pak. Kalau oke, tampilan itu aja Pak kali Her ya. mana nih Kalau Pak Her? ada lagi? Aku mau nanya dong, kalau tampilan mahasiswa sama kita beda nggak sih? Sama persis, Oh, persis ya. sama persis ya. Oke, itu aja, Ya. Pak. Yang berbeda itu nanti lanjutannya. Jadi kalau misalkan kita sudah selesai dengan Google Cloud yang fundamental ini, nanti ada yang Career Readiness Program. Jadi kalau kita mau ikutan itu, sebenarnya itu opsional. Program Google Cloud. Nih, sebentar. Career Readiness for Education. Nah, misalkan kita, aduh susah ya. Anyway, sekilas aja deh. Jadi nanti kalau misalkan mau lanjut programnya untuk mahasiswa buat career readiness itu, misalkan ingin memiliki sertifikasi data engineer, data analis, atau Google Associate Cloud. Nah, itu kita akan beda tampilannya. Jadi kita tuh kayak sebagai admin. Jadi kita lihat progres mahasiswanya udah berapa persen sih gitu. Dan itu biasanya dilepas. Jadi nggak di dalam mata kuliah kita gitu. Bisa aja sih dimasukin ke data kuliah, misalkan semester 1 nih mahasiswanya ngerjain Google Cloud ini di mata kuliah Cloud Computing. Nah, nanti lanjutnya untuk data analis misalkan dijadiin tugas untuk mata kuliah Big Data misalkan atau Data Science, bisa aja sih kayak gitu. Nah, kalau yang itu tampilannya berbeda. Jadi kita yang memanage. Jadi seolah-olah kita tuh kayak admin Google-nya gitu. Tapi untuk saat ini sih sama persis dengan mahasiswa.
Kalau kayak tadi itu Pak, berarti kita harus ikut sertifikasinya gitu ya Pak? Enggak, kita memanage Enggak. aja. Manage. Hmm. Ntar akan ada dapat sertifikat kayak gini nih kalau nggak salah. Ntar. Eh, dari Coursera gratis mana ya? Ntar saya cek dulu. Eh, sertifikasi. Bentar Bu, saya coba lihat dulu. Google Cloud, Google Cloud, Google Cloud. Tapi Pak, kita suruh ngikut apa Pak kemarin yang kalau mau, Nah, saya ini. kan kemarin saya buka tuh data itu Pak. Berarti kita harus Nah, selesaiin dulu apa Google apa Pak yang gitu. nah ini seperti ini nih. Hmm. Nah, Google Fundamental yang tadi Bu, yang kita Mm-mm. kerjain barusan. Satu Nah, aja kalau ya Pak, misalkan itu modul yang itu dulu satu ya. ya, kalau itu satu sudah selesai, kita bisa ke path yang lain Bu. Mau sebagai associate Google Cloud atau Google apa sih namanya data analis, Mm-mm. sama satu lagi tuh apa ya, lupa saya. Google Cloud Champion atau apalah, lupa saya lupa. Hmm. Pokoknya ada 3 path lanjutannya sebetulnya. Nah, Dari si Google awal yang tadi itu. iya, jadi yang fundamental itu satu terpisah. Mm-mm. Nah, kalau misalkan itu sudah selesai, kita Mm. bisa lanjutin ke path yang 3 tadi lanjutannya Iya. berbeda. Nah ini lupa saya PPT-nya mana ya, si Bu itu nggak ini ya Pak. Lupa saya. pokoknya kita yang ini dulu aja deh, Ya, yang yang modul fundamental. ini dulu ya Ya. Pak. Nah, nanti kalau misalnya kita mau lanjut, ntar kita coba bahas lagi. Ya, siap Pak. Yang mandatory yang ini soalnya. Oke, siap Pak. Makasih ya Pak Jaki. Oke, Mana Pak sama-sama Her? mereka. Mana Pak Her nih? Mana nih Pak Her? Gimana? Kalau ada pertanyaan lagi atau masih ada yang belum clear? Pertanyaannya nanti sambung di ruang sana itu aja, Pak. Ya, boleh, boleh, Boleh. boleh. Di Boleh, ruang Ya. mana boleh. tuh? Di ruang Pasti. mana? Kita samperin nanti, tenang Ya. aja. Di ruang mana tuh? Dia ajak lah ke Pokoknya ruang deadline-nya dekanat. 16 Agustus aja, hati-hati. Oh, hah? Kenapa? 16 Oh iya, Kalau deadline-nya enggak ya. nanti Oke, kalau enggak nanti oke. nggak bisa start di mahasiswanya, jadi nggak bisa mulai, mahasiswanya nggak bisa onboard kalau misalkan kita nggak ini. Oh, iya, 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 siap, siap. Kulik Pak Zaki ke ruang dekanat dong. Ruang Kita dekan, yang oh ya, nyamperin, boleh. Bu Eva. Dikasih kereta Yes. ini, kereta karpet Keren. merah. Oh iya. Iya. Undangan. Pak Her nggak Yes. tahu nih. Mana Pak Her nih, lagi Pak? jadi Superman, udah nggak usah dikutik. Ya udah ditutup. Ya udah Pak, silakan Pak Ya. ditutup aja Bapak. Oke deh ya. Hah? Ya udah, kalau gitu karena sepertinya udah nggak ada ini ya kendala. Mungkin nanti kalau misalkan ada pertanyaan bisa kita diskusi aja di di kampus ya. Kalau Pak saya ada masalah di sini, ntar kita bisa langsung ini aja hands on langsung. Mungkin itu aja. Terima kasih Bapak Ibu sudah hadir untuk sesi sharing knowledge mengenai Google Cloud. Mungkin itu aja dari saya. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih banyak Pak Terima Yaki. kasih Pak Jan. Ya mari sama-sama. Terima Bapak kasih Ibu. Pak Jaki. Oke, selamat. Makasih. Yuk, Eva yuk. nanti kasih tahu ya, Jelin. Ya, Izin oke. live ya Pak. Ya mari. Iya. Yuk. Pak Zaki, kreditnya masih 0. Ya udah keluar. Kayak Eva tadi. Udah keluar. Nanti deh Bu Mir. Iya, Jelin ya. Ya, ada Bu Mir. Nah, nanti kita obrol-obrol WA.